Shalom, perkenalkan nama saya Grivia Tarek, murid kelas 15 SMA Kristen 1 Tomohon. Saya akan mewawancarai salah satu warga yang ada di Desa Kalait tentang gotong royong. Malam, saya dari murid kelas 15 SMA Kristen 1 Tomohon ingin mewawancarai Bapak. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan gotong royong? Gotong royong itu sama dengan kerjasama. Dan gotong royong itu menjadi salah satu budaya Mapalus di Minahasa Tenggara, khususnya di Kabupaten Minahasa atau di Provinsi Sulawesi. Di sekitar tempat tinggal Bapak, apa contoh-contoh gotong royong yang dilaksanakan? Kalau gotong royong pasti banyak contoh atau aksi nyata yang dilaksanakan oleh seluruh warga masyarakat lagi Desa Kalait Raya ini. Salah satunya contoh yang paling simpel adalah gotong royong memindahkan rumah atau membangun rumah. Salah satu itu dan kerja bakti. Biasanya kapan waktu pelaksanaannya? Gotong royong ini kalau dalam kehidupan masyarakat yang sudah membudaya, jika ada rumah warga yang baru dipindahkan, atau bisa juga kan biasa di Kalait Raya ini hampir setiap hari Jumat ada kerja bakti, jadi membersihkan ruas jalan atau saluran-saluran air yang tersumbat. Siapa saja orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan itu? Gotong royong ini terjadi kalau di lingkungan kita biasanya seluruh warga masyarakat, apalagi satu lingkungan itu atau jaga. Kalau misalnya dijaga itu atau di desa itu ada yang memindahkan rumah, jadi warga itu yang akan membantu keluarga ya masyarakat itu. Tapi juga untuk kerja bakti itu terlibat semua warga masyarakat, baik pemuda, orang tua, juga pemerintah desa dan perangkat desa. Menurut Bapak, apa tujuan gotong royong tersebut? Tujuan gotong royong ini yang pasti membantu meringankan pekerjaan, apalagi dalam memindahkan rumah. Jadi membantu keluarga yang menjadi tempat atau rumah mereka dipindahkan. Jadi membantu meringankan. Jadi biasanya banyak orang meringankan pekerjaan. Nah, tidak mungkin kan rumah itu dipindahkan sendiri, yang pasti tidak akan bisa. Berarti membutuhkan banyak orang. Menurut Bapak, pentingkah pelaksanaan gotong royong? Kalau dalam kurikulum Merdeka sekarang, salah satu dari 6 dimensi penguatan pelajaran Pancasila adalah gotong royong. Berarti gotong royong itu sangat penting bagi kehidupan masyarakat, apalagi juga di sekolah. Ini gotong royong sangat penting sekali, sangat berguna bagi para siswa, guru atau warga sekolah tersebut. Karena dengan gotong royong, apa yang menjadi program dari sekolah itu, dari masyarakat itu pasti akan terlaksana dengan baik. Apakah ada dampak yang dihasilkan dari kegiatan itu? Dampak yang dihasilkan yang pasti banyak dampak, banyak kemanfaat yang didapat dari gotong royong itu. Biasanya atau salah satunya adalah selain membantu orang yang dibantu akan merasa terbantukan. Kemudian manfaat yang lain adalah lingkungan akan menjadi bersih, menjadi rapi dan indah. Dan kemudian ya pasti ini gotong royong ini tentunya akan meringankan beban dari orang yang dibantu. Jadi meringankan beban orang yang dibantu, apalagi juga di sekolah kan, kalau ada gotong royong kerja bakti pasti sebenarnya 1 jam mau kerja menjadi cuma setengah jam karena ada gotong royong. Adakah faktor yang menyebabkan sehingga masyarakat harus mengikuti gotong royong? Pasti penyebab dari adanya gotong royong karena sebagai manusia kita butuh
butuh orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita harus tergantung dengan orang lain. Makanya segala sesuatu yang kita kerjakan yang membutuhkan banyak orang, pasti kita akan butuh orang. Jadi pekerjaan yang berat pasti membutuhkan banyak orang. Kalau cuma satu orang pasti tidak akan selesai. Bagaimana proses kegiatan itu berlangsung? Proses kegiatan ini berlangsung, apalagi kerja bakti misalnya di sekolah, ya pasti seluruh warga sekolah itu akan terlibat. Dari anak, dari murid, dari guru-guru. Kemudian kalau di lingkungan masyarakat, pastinya masyarakat dari pemerintah, masyarakat, perangkat desa terlibat langsung dalam kegiatan gotong royong itu. Dan kemudian kalaupun tidak ada jadwal sebenarnya, kalau gotong royong itu akan terjadi secara bukan kebetulan, tetapi jika ada yang membutuhkan bantuan itu. Kalau memindahkan rumah, apalagi budaya yang di desa Kleteraya ini. Tapi untuk kerja bakti, kalau di desa seringkali dijadwalkan, ada jadwal setiap hari Jumat bersih. Kalau di sekolah juga ada Jumat bersih di sekolah. Apa pesan yang dapat Bapak berikan terkait gotong royong pada generasi muda saat ini? Sebagai seorang pendidik yang pasti mengharapkan kepada generasi muda sekarang, apalagi para siswa pelajar, senantiasa tetap menggalakkan gotong royong ini. Sebab dengan bergotong royong akan membentuk karakter kita, dan akan kita pasti para generasi akan memahami dengan benar bahwa kita hidup di dunia ini bukan hanya sendiri. Kita tergantung dengan orang lain atau membutuhkan orang lain untuk membantu kita dalam pekerjaan. Dan yang pasti yang menjadi harapan yang bagi para generasi muda, supaya tidak meninggalkan budaya lokal, budaya luhur yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Sebab kalau orang tidak lagi mempedulikan gotong royong ini, pasti anak cucu kita tidak akan lagi menikmati budaya-budaya ini yang ditinggalkan. Oke, terima kasih Bapak.